Ya. Pertanyaan pertama yaitu tadi diterangkan bahwa fitnah Dajjal itu sudah diterangkan, tapi fitnah kubur itu seperti apa? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu apakah penancapan pelepah korma di kuburan itu bisa jadi sunnah ketika kita ziarah kubur atau kita sedang takziah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu apakah penancapan pelepah korma itu bisa dijadikan hujah ataupun dalil ketika jadi alasan untuk mengirimkan sebuah yang namanya ayat atau seperti Al-Fatihah. Karena saya sering dengar bahwa ada ceramah-ceramah ketika dia mengatakan itu dalilnya yaitu pelepah kurma saja bisa meringankan siksa kubur, apalagi tahlilan dan Al-Fatihah gitu. Fitnah kubur itu seperti apa? Lah tadi ada ayat, banyak hadis diterangkan gitu, ya. Siksa-siksa kubur kan jadi fitnah kubur itu. Yang mati, ya, ditanya siapa Tuhanmu, apa agamamu, apa nabimu, nggak ngerti, pukul. Adab kubur itu, siksa kubur itu fitnah. Fitnah itu adab, siksa, ada bukannya tadi ya. Ya, itu jadi fitnah kubur. Ada lagi yang dipukul nanti jadi debu, rohnya dikembalikan lagi, jadi maksudnya pukul lagi jadi debu lagi, pukul kembali lagi lah, itu siksa kubur yang terus. Lah kita mohon perlindungan dari Allah, jangan sampai kita kena azab kubur itu. Karena kuburnya ada dua toh, ada nikmat, ada azab. Nah, orang yang kena azab kubur berarti kena fitnah kubur. Min sarif fitnatil mahya mamat wa min fitnatil masih dajjal tadi. Ya, di situ Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Kita mohon perlindungan dari Allah dari azab kubur. Min adzabil qabri wa min adzabin nar, dan dari azab neraka, ya. Jadi siksa kubur tadi itu azab kubur itu. Yang diterangkan hadis panjang lebar tadi itu semua, ya. Yang kena azab kubur itulah yang kubur dalam keadaan tidak, tapi ada yang dapat nikmat kubur tidak dapat azab kubur tadi. Azab kubur macam-macam tadi diterangkan dalam brosur tadi. Ya. Kemudian yang kedua, apakah menjadi sunnah kalau ziarah kubur menancapkan pelepah kurma? Kalau kamu baca dari awal, Nabi menancapkan pelepah kurma tadi ada apa? Ada apa? Karena Nabi tahu, ya, di hati kubur ini Nabi mengatakan dua kubur ini sedang disiksa di dalam kubur, bukan karena dosa-dosa besar, tetapi karena hal-hal yang dianggap remeh oleh manusia. Yang satu ini disiksa karena kalau kencing tidak istibro, ya. Kalau kencing kapannya kencing tidak istinja lah. Jadi kencing tidak dibersihkan, racewok lah. Atau belum sampai tuntas sudah. Berarti kencingnya masih memungkinkan menetes atau mengkotori, ya, hasilnya tadi masih keluar. Yang satu karena namimah, suka adu-adu, ya. Jadi A menceritakan, silakan kamu tadi dirasani si B, nanti ketemu si B yang ngomong, B kowe mau dirasani si A kan lah. Jadi supaya dua orang yang rukun ini menjadi adu, saling membenci lah. Orang yang satu tadi disiksa kubur karena suka namimah, yang satu disiksa kubur karena tidak kencing, ya, tidak istibro, tidak tuntas atau tidak bersih ketika kencing. Nah itu karena Nabi diberitahu. Nah, terus kalau kamu ikut
Nek kene biasanya orang nyempal kurma, wit kurma reneng. Biasanya apa? Nah, wit sembojo, tuncep kene kono. Ya, ben apa? Lah kalau tadi biar mengurangi dosa-dosanya, ya toh? Nabi itu diberitahu dulu bahwa menancap, asalnya tidak tahu, tidak menancapkan. Lah setelah tahu dua orang ini disiksa, ya, disiksa Nabi menancapkan kurma tadi, ini dari Nabi, ya. Jangan kita ikut-ikutan naik kubur buat tuncapi pelepah kurma, kamu tahu apa di situ? Apa tahu yang di dalam kubur itu disiksa? Nah, karena tadi kan tahu yang di kubur itu disiksa dua hal yang dianggap satu hal yang bukan dosa besar, atau hanya masalah kencing, satu masalah namimah siksa. Maka Nabi dengan mohon pertolongan Allah mudah-mudahan diampuni dosanya sampai pelepah kurma ini kering. Itu Nabi, bukan kita. Nah, kita ambil pelepah kurma tuncapkan di sini. Udah gini bet kurma ya reneng ya dah. Entah apa. Andai kata ada bet kurma, apa kamu dengar tahu kalau ini yang dikubur disiksa? Nah, itu kan tidak tahu kan. Nah, tuh ya. Kemudian apakah menancapkan pelepah kurma bisa menjadi hujah untuk kirim bacaan? Tidak ada hubungannya. Pelepah kurma kirim bacaan tahlil, kalau mau kirim Fatihah itu ya tidak ada hubungannya. Ya, tidak ada hubungannya. Kalau memang itu betul ada gitu, mesti diperintahkan atau dicontohkan, ya, oleh para sahabat-sahabat Nabi dulu. Kan ada riwayatnya kan, sahabat Nabi terus dikirim doa, dikirim apalagi Nabi dikirim Fatihah. Nabi kok dikirim Fatihah? Dan Fatihahmu maca merah bener loh, gue kirim yang Nabi juga. Ana maca siratal, ada yang baca siratal ladzi, nah macane sirontol ladzi. Siratal dadi sirontol, mbok kirim ke Nabi ditolak no. Nabi dikirim sirontol. Jadi yang saya ketahui sampai hari ini bukan menyalahkan ya, saya belum tahu kirim-kirim ganjaran untuk membaca ini, ganjarannya dikirim pada ini kan ini. Ya. Allah mengatakan, "Man amila sholihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha." Siapa berbuat amal baik kalau ada pahalanya untuk dirinya sendiri. Siapa berbuat dosa ya resikonya ditanggung sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang saling tanggung renteng dosa seorang. Orang tidak bisa memikul dosanya orang lain, juga tidak bisa menerima pahalanya orang lain, gitulah. Yang saya ketahui itu. Maka kirim ganjaran baca ini kirim kepada siapa? Karena saya belum tahu dasarnya, saya tidak pernah mengirim dan tidak pernah menyalahkan. Prasangka baik, mungkin orang yang suka ngirim-ngirim itu sudah tahu dalilnya. Nah, karena saya belum tahu, maka tidak pernah ngirim dan juga tidak menyalahkan. Ya, tidak menyalahkan. Barangkali dia sudah tahu dalilnya. Nah, kalau perlu apa tidak pernah doa untuk orang mati? Doa itu bukan ngirim, doa itu permohonan. Bahkan saya selalu, insya Allah selalu doakan. Ya, yang saya doakan bukan hanya orang Islam yang mati, yang hidup pun saya doakan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah ya dosa orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan. Ampunilah dosa orang-orang muslim laki-laki maupun perempuan yang masih hidup maupun yang sudah mati. Itu bukan ngirim doa, memohon. Doa itu permohonan, bukan kiriman. Ya, memohon pada Allah. Lah mudah-mudahan doanya dikabulkan. Lah nek ngirim iki dikirim neng sapa? Doa kok dikirim coba. Nah, ngirim ganjaran, saya sendiri masih butuh banyak ganjaran. Mungkin dihitung ganjaranku kalau dosaku mbuh akeh. Dosane apa lah kok entuk ganjaran malah mbok kirim-kirim, apa kowe ora butuh ganjaran?
Di samping itu Allah sudah mengatakan man amila sholihan, siapa beramal soleh fali nafsihi, untuk dirinya sendiri, wa man asaa fa alaiha, siapa berbuat jelek dosa ya untuk dirinya sendiri. Tidak bisa saya berbuat baik ganjarannya dipakai wong liya, berbuat salah dosanya dihitung karo li, tidak bisa, tanggung jawab sendiri-sendiri. Adapun orang yang masih suka ngirim-ngirim begitu, silahkan, ya, tidak usah memaksa orang yang tidak mau ngirim, dan yang tidak mengirim tidak usah menyalah-nyalahkan yang suka ngirim-ngirim, ya. Apalagi ngeyel gitu, ya, karena nanti kan ngirim pasti sampai, ya, karena buktinya yang saya kirim tidak pernah dikembalikan. Nah, gue rasa dituruti. Jadi buktinya sampai itu karena tidak pernah kembali, ya dah. Nah, bayangannya zaman sekarang, zaman modern, zamanannya kayak wong kirim WA, SMS, nah, ada tandanya tidak terkirim, nah, ya, atau dijawab, dibalas. Ya, orang yang jawaban berarti tekan. Nah, wis rasa ketemu wong kaya ngene rasa dijak rembukan bab agama. Nah, ndak ada habisnya. Dah, lana amaluna walakum amalukum. Yang saya yakini ngirim-ngirim begitu, saya belum tahu tuntunannya. Nah, kalau yakini kamu itu ngirim itu ganjarannya itu teko tenan, silakan. Ya, bagimu amalmu, bagiku amalku. Udah. Nanti yang menentukan, ya, penilaian amal kita benar salah itu Allah nanti. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, terus pelepah kurma dibaca pada karo Fatihah, karo tahlilan, tidak ada perbandingannya, itu tidak nyukup, tidak pas.